Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hasani dengan NIM H07123-037. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas mapping project di Kabupaten Sopeng, Kecamatan Merioreawa, Kelurahan Lipomajang. Jadi pertama-tama saya akan memaparkan asal-usul dan perkembangan administratif eh, Kelurahan Lipomajang, konteks sejarah kerajaan Merioreawa, dan juga tradisi budayanya. Jadi pertama-tama itu Lipomajang itu awalnya berstatus sebagai desa, namanya Desa Lipomajang. Tapi kini telah berstatus menjadi Kelurahan Lipomajang di Kecamatan Merioreawa, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Nah, desa ini memiliki sejarah panjang yang mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan politik di wilayah tersebut. Untuk pertama-tama itu asal-usulnya dan perkembangan administratif. Yang di awalnya itu pada masa pemerintahan kolonial Belanda, wilayah Lipomajang itu termasuk dalam wilayah Pabicara Manerang Salo. Setelah Indonesia itu merdeka dan kita memasuki era pemerintahan NKRI, wilayah ini mengalami perubahan status administratif menjadi Kelurahan Lipomajang yang berada di bawah Kecamatan Wariorawa, Kabupaten Sopeng. Jadi eh, Lipomajang ini awalnya adalah desa pada saat masa pemerintahan kolonial Belanda, tapi setelah memasuki era kemerdekaan dan pemerintahan NKRI, desa ini diubah menjadi Kelurahan Lipomajang di bawah Kecamatan Marioreawa. Lanjut adalah konteks sejarah Kerajaan Marioreawa. Kecamatan Marioreawa itu dulunya kerajaan mandiri yang bergabung dalam Konfederasi Kerajaan Sopeng hingga tahun 1905. Dalam struktur konfederasi tersebut terdapat 15 wilayah kerajaan. Kerajaan utama Arong Pasya termasuk Marioreawa. Namun pada masa pemerintahan Lapawiseang Datu Sopeng ke-7, Marioreawa memutuskan untuk keluar dari konfederasi tersebut dan bergabung dengan Konfederasi Wajo yang saat itu dipimpin oleh Arong Matoa Wajo Latadampare. Selanjutnya adalah tradisi budaya. Budayanya itu Macera Taparen. Jadi salah satu tradisi budaya yang masih dilestarikan di Kelurahan Lipomajang itu upacara adat Macera Taparen. Tradisi ini adalah ritual tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat nelayan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan ikan dan untuk memohon keselamatan selama beraktivitas di Danau Tempe. Festival atau upacara ini biasanya melibatkan penyembelihan hewan, biasanya kerbau, kambing atau sapi. Dan ada juga penyajian sesaji yang kemudian dibawa ke Danau Tempe. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Agustus, tepat sebelum tanggal 17 dan berlangsung selama 1 pekan. Jadi tradisi Macera Taparang ini tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga nilai sosial, kemasyarakatan, dan rekreatif. Setelah upacara adat, biasanya itu ada lomba, lomba perahu dayung, dan karnaval perahu sebagai bentuk dan tema yang menggambarkan kelimpahan rezeki. Tradisi ini juga menunjukkan integrasi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat Limpo-Majang. Jadi ya, Desa Limpo-Majang itu memiliki sejarah yang kaya, mulai dari bagian kerajaan lokal dalam Konfederasi Sopeng, perubahan status administratif pasca kemerdekaan, hingga pelestarian budaya yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Bugis. Jadi tradisi Macera itu menjadi simbol penting dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam, serta sebagai warisan budaya yang terus dilestarikan saat ini. Jadi latar belakang sudah selesai, sejarahnya juga termasuk ke pemetaannya. Jadi Desa Limpomanjang ini adalah sebuah desa yang terletak di Sulawesi Selatan. Jadi video ini dibuat dalam rangka tugas mata kuliah Sistem Informasi Geografis, di mana saya akan menjelaskan proses pemetaan dan hasil akhir dari pemetaan digital desa ini menggunakan aplikasi QGIS. Yang pertama-tama untuk QGIS itu atau Quantum GIS adalah perangkat lunak open source yang digunakan untuk mengolah data spasial.
Melalui video ini kita akan melihat bagaimana peta desa Lumajang dibuat, fitur-fitur apa saja yang dipetakan, dan bagaimana informasi geospasial dapat digunakan untuk pengembangan wilayah. Jadi pertama-tama di desa ini atau desa Lumajang itu ada satu sekolah, satu masjid, dan ada satu tower. Jadi sekolah itu terletak di tengah-tengah desa Lumajang di Jalan Haji Musa. Masjidnya juga begitu, Masjid Jami Nurul Muslimin. Untuk SD itu SD Negeri 53, Belajar Lilin. Terus ada tower di dekat perbatasan desa Lipomajang. Jadi desa Lipomajang itu salah satu desa yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Desa ini memiliki karakteristik geografis yang menarik serta infrastruktur yang cukup berkembang untuk ukuran desa. Dalam pemetaan ini saya memfokuskan pada beberapa fitur penting yaitu jaringan jalan, sekolah, masjid, dan juga tower telekomunikasi. Jadi pemetaan ini bertujuan tidak hanya untuk menampilkan visualisasi desa, tetapi juga untuk menyediakan data spasial yang dapat digunakan oleh pemerintah desa maupun masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya desa. Jadi dalam langkah awal kita masuk ke proses pemetaan menggunakan QGIS. Jadi langkah awal dalam pemetaan ini pertama-tama saya mengumpulkan data spasial dari sumber terbuka seperti satelit atau peta topografi dari LIBI, Badan Informasi Geospasial. Setelah itu saya mengimpor data tersebut ke dalam QGIS untuk mulai melakukan digitalisasi atau digitasi. Digitasi itu proses menggambar ulang objek nyata ke dalam bentuk digital. Eh, Habis itu saya melakukan digitasi terhadap beberapa fitur penting di desa ini. Setiap fitur seperti jalan, sekolah, masjid, dan tower diberi layer khusus agar dapat dianalisis secara individual maupun bersamaan. Selain itu, saya juga menggunakan berbagai tools di QGIS seperti label, simbologi, dan atribut data untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan mudah dipahami oleh pengguna. Jadi untuk pertama-tama kita bisa melihat layer jalan ini, Jalan Haji Musa. Jadi terdapat beberapa jalan ruas yang utama dan jalan kecil yang jadi penghubung antara dusun dan fasilitas umum. Dalam pemetaan ini saya mengklasifikasikan jalan menjadi dua jenis yaitu jalan utama dan jalan lingkungan. Ya. Jadi jalan utama itu ditandai dengan warna lebih mencolok seperti merah atau oranye, sedangkan jalan lingkungan ditandai dengan warna yang lebih lembut seperti abu-abu atau kuning muda. Setiap ruas jalan ini juga diberi label agar mudah dikenali dan atribut data seperti panjang jalan juga ditambahkan untuk keperluan analisis lebih lanjut. Pemetaan data pemetaan jalan ini sangat penting terutama untuk membantu dalam perencanaan infrastruktur, tanggapan darurat maupun pengembangan transportasi desa di masa depan. Baik, kita lanjut ke layar kantor desa. Oke, jadi di kantor desa itu adalah kantor desa itu merupakan pusat administrasi dan pelayanan masyarakat di Desa Lipomajang. Dalam pemetaan ini, kantor desa ditandai dengan simbol khusus berwarna biru dan diberi label kantor desa Lipomajang. Saya menempatkan titik koordinat kantor desa secara akurat berdasarkan data lapangan dan citra satelit. Keberadaan kantor desa di desa di peta digital ini akan sangat membantu masyarakat maupun pihak eksternal yang ingin mengetahui letak pusat pemerintahan desa. Baik, kita lanjut ke layar sekolah. Nah, di ini kita menuju ke lokasi sekolah. Sekolah ini merupakan fasilitas pendidikan dasar bagi anak-anak di desa ini. Dalam peta, sekolah ditandai dengan simbol bangun berwarna kuning.
dan diberi label sesuai nama sekolah. Jadi nama sekolah itu SD Negeri 5 Raja Lele. Jadi pemetaan lokasi ini sekolah sangat penting untuk mendukung perencanaan pendidikan, em, terutama untuk mengetahui aksesibilitas siswa ke sekolah serta potensi pembangunan fasilitas penunjang lainnya. Baik, lanjut ke interaksi antara antar layer. Jadi jika kita aktifkan semua layer sekaligus, kita bisa melihat bagaimana keterhubungan antar fitur di desa Lipomajang. Misalnya jalan utama yang menghubungkan langsung dari sekolah ke masjid, nah, atau posisi sekolah yang berada dekat dengan permukiman warga. Jadi analisis spasial seperti ini menjadi salah satu kekuatan utama dari sistem informasi geografis. Melalui peta digital ini, kita tidak hanya melihat lokasi, tapi juga dapat mengambil keputusan berdasarkan hubungan spasial antar elemen. Jadi sekarang kita beralih ke masjid yang ada di Desa Lumajang. Jadi Masjid Jami Nurul Muslimin. Masjid ini merupakan pusat kegiatan keagamaan dan juga sosial bagi masyarakat setempat. Dalam peta ini, masjid saya tandai dengan simbol berbentuk bulan dengan bintang berwarna kuning. Jadi lokasi masjid ini dipilih berdasarkan citra satelit dan informasi lapangan. Ukuran masjid ini cukup strategis karena berada dekat dengan pusat permukiman warga dan memiliki akses jalan yang baik. Pemetaan masjid ini tidak hanya penting untuk kebutuhan dokumentasi, tetapi juga sebagai informasi penting untuk kegiatan sosial dan keagamaan, serta untuk perencanaan fasilitas umum di sekitarnya. Jadi lanjut ke layer tower telekomunikasi yang berada di ujung perbatasan desa di Pomajang. Jadi tower ini menjadi infrastruktur penting bagi konektivitas jaringan komunikasi dan internet di desa Likomajang. Dalam peta saya memberi simbol menara tinggi berwarna eh, abu-abu untuk menunjukkan lokasi tower ini. Tower ini biasanya melayani jaringan seluler dan internet, dan keberadaannya sangat vital untuk menunjang aktivitas digital masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik. Jadi melalui pemetaan ini kita bisa memahami cakupan jaringan dan kemungkinan penempatan tower tambahan jika diperlukan di masa depan. Lanjut ke analisis jarak dan aksesibilitas. Selain memetakan fitur-fitur tersebut, saya juga melakukan analisis jarak antara fasilitas umum, misalnya jarak antara kantor desa ke sekolah, dari sekolah ke masjid, dan dari permukiman ke tower. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan fitur Measure Line pada QGIS yang memungkinkan kita mengukur jarak langsung antara dua titik. Data ini sangat berguna untuk perencanaan tata ruang, seperti pembangunan jalan baru atau penempatan fasilitas baru agar lebih merata. Aksesibilitas menjadi kunci dalam perencanaan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi ada pula tantangan dalam pemetaan. Dalam proses pemetaan ini tentu ada beberapa tantangan. Salah satu adalah kualitas citra satelit yang tidak selalu optimal, kadang tertutup awan atau kabur di beberapa bagian. Selain itu, beberapa titik lokasi tidak mudah diidentifikasi tanpa data lapangan, sehingga saya harus mengkombinasikan sumber online dengan informasi dari warga lokal. Tapi tantangan-tantangan tersebut bisa diatasi dengan teknik pemetaan yang teliti dan bantuan dari fitur QGIS yang sangat lengkap. Stesen QGIS
Baik, kita lanjut ke manfaat pemetaan untuk pemerintah desa. Jadi pemetaan digital seperti ini memiliki banyak manfaat. Pertama bagi pemerintah desa, dengan adanya peta yang lebih lengkap dan akurat, aparat desa bisa melakukan perencanaan pembangunan yang lebih efisien. Misalnya dengan melihat distribusi jalan dan permukiman. Pemerintah desa bisa menentukan di mana sebaiknya dibangun drainase, lampu jalan, atau fasilitas umum baru. Begitu juga dengan penempatan posyandu, balai warga, atau tempat usaha masyarakat. Data spesial ini juga membantu ketika desa mengajukan bantuan atau dana pembangunan ke tingkat kabupaten atau provinsi, karena mereka bisa menunjukkan bukti visual dari kondisi desa secara aktual. Manfaat untuk pendidikan dan masyarakat. Jadi selain untuk pemerintah desa, peta ini juga bermanfaat untuk dunia pendidikan, misalnya guru dan murid. Guru dan murid bisa menggunakan peta ini untuk belajar tentang geografi lokal, lingkungan, dan pemanfaatan ruang. Masyarakat umum juga bisa memanfaatkan peta ini sebagai panduan lokasi. Jika dipublikasikan secara digital, warga dari luar desa juga bisa mengenal wilayah ini secara lebih dekat, baik untuk kepentingan sosial, bisnis, atau penelitian. Dengan kata lain, peta digital ini membuka akses informasi yang lebih luas bagi seluruh elemen masyarakat. Baik, kita lanjut ke potensi pengembangan desa berdasarkan peta. Dari peta ini kita juga bisa melihat potensi pengembangan desa di masa depan. Contohnya lahan kosong yang berada di sekitar jalan utama bisa dijadikan kawasan usaha mikro atau pasar desa. Begitu juga dengan ruang terbuka hijau yang bisa difungsikan sebagai taman desa, tempat olahraga, atau ruang berkumpul warga. Dengan informasi spasial yang akurat, pengembangan desa dapat lebih terarah dan menghindari konflik pemanfaatan lahan. Jadi, lanjut ke peran SIG dalam pembangunan berkelanjutan. Sistem informasi geografis bukan hanya sekedar alat untuk membuat peta. Lebih dari itu, SIG adalah sistem pendukung keputusan yang sangat efektif untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan data spasial seperti desa seperti Limpo Majang bisa berkembang secara lebih tertib, adil, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Inilah alasan mengapa pemahaman dan penggunaan teknologi SIG menjadi sangat penting di era digital ini. Selama proses pembuatan peta ini, saya banyak belajar tentang bagaimana pentingnya ketelitian dan observasi dalam membuat representasi spasial yang akurat. Tidak hanya sekadar menggambar, tetapi saya juga harus memahami makna di balik tiap fitur yang saya petakan. Proses ini mengajarkan saya bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memahami dan merencanakan wilayah, serta bagaimana data spasial bisa menjadi dasar dari banyak keputusan penting dalam pembangunan desa. Saya juga menyadari bahwa pemetaan tidak dilakukan sendiri. Dalam beberapa titik, saya membutuhkan informasi dari warga lokal serta data dari berbagai sumber untuk memastikan akurasi. Jadi untuk rekomendasi pengembangan pemetaan selanjutnya, ke depannya pemetaan desa Lipo Majang bisa terus dikembangkan. Beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan antara lain adalah menambahkan layer permukiman dan lahan pertanian, melakukan survei lapangan secara langsung untuk validasi data. Ada juga menerapkan analisis spasial lanjutan seperti buffer zone untuk fasilitas publik, mengembangkan sistem informasi desa berbasis web menggunakan data dari GIS. Dengan langkah-langkah ini, desa akan memiliki sistem informasi yang lebih lengkap, interaktif, dan dapat diakses oleh berbagai pihak. Sebagai penutup, saya berharap video ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses dan hasil dari pemetaan desa Lipomajang. Semoga proyek ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu sistem informasi geografis dan bisa menjadi contoh nyata pemanfaatan teknologi dalam pembangunan desa.
Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jadi, sebagai penutup dari video ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari keseluruhan proses pemetaan desa Lipomajang menggunakan QGIS. Jadi, pertama, kita telah membuktikan bahwa teknologi sistem informasi geografis memiliki peran besar dalam membantu pengelolaan wilayah, bahkan di tingkat desa. Melalui proses pemetaan digital ini, kita bisa memahami bagaimana letak geografis, distribusi infrastruktur, dan hubungan spasial antar elemen dalam desa dapat dianalisis secara menyeluruh dan objektif. Terus yang kedua, pemetaan ini tidak hanya menghasilkan sebuah peta visual, tapi juga sebuah sumber data spasial yang kaya akan informasi. Data ini bisa digunakan oleh pemerintah desa untuk menyusun rencana pembangunan, menetapkan prioritas pengembangan infrastruktur, dan membuat kebijakan berbasis data yang lebih akurat. Selain itu, masyarakat umum juga dapat merasakan manfaat dari data ini sebagai panduan lokasi, alat edukasi, hingga sebagai dasar perencanaan kegiatan usaha dan sosial. Yang ketiga, dari sisi akademik dan pribadi, pengalaman ini memberi pelajaran yang sangat berharga. Saya belajar bahwa pembuatan peta bukanlah pekerjaan instan. Hal ini membutuhkan ketelitian, kesabaran, pemahaman teknis, serta kepekaan terhadap kondisi di lapangan. Saya juga menyadari bahwa SIG bukan tentang hanya perangkat lunak seperti QGIS, tapi juga tentang cara kita melihat dunia secara spasial dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Jadi yang keempat, pemetaan ini masih bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Beberapa fitur tambahan seperti batas dusun, jaringan irigasi, penggunaan lahan, dan lokasi rumah penduduk bisa ditambahkan untuk memperkaya analisis. Selain ini, pemetaan ini dapat diintegrasikan ke dalam platform berbasis digital web, sehingga masyarakat bisa mengakses dan memanfaatkan data secara langsung melalui internet. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses pemetaan ini, baik secara teknis maupun informasi lapangan. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua dalam menerapkan ilmu SIG, sistem informasi geografis untuk kemajuan desa dan masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa di proyek pemetaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.